Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Ajar Jepam, channel yang mengulas tentang burung berkicau. Oke kawan-kawan, hari ini saya ingin membahas tentang progres dari ternak burung ciblek di sangkar gantung yang sudah pernah saya buat konten sebelumnya. Oke kawan-kawan, hari ini sebenarnya jadwalnya memang burung ciblek saya menetas ya kawan-kawan. Ini bisa dilihat cangkang-cangkang telurnya sudah ada di bawah dasar sangkar. Tapi kawan-kawan, yang terjadi apa? Yang terjadi anakan hilang. Jadi pada saat ini untuk proses ternak saya yang peranakan pertama ini sepertinya gagal. Ini perlu dievaluasi. Nah, ini bisa dilihat kawan-kawan, ternyata anakan yang menetas hari ini itu sudah dibuang oleh indukan. Sepertinya dimakan atau tidak tahu ya, mungkin karena faktor apa ya, itu yang perlu kita evaluasi. Saya tidak jangan menyerah ya kawan-kawan. Saya juga tidak akan menyerah mencoba, karena ini percobaan pertama. Ini perlu dievaluasi. Kenapa sampai burung renjak ini atau burung ciblek ini sampai buang anakan? Apakah ketika menetas itu sudah mati atau memang mengalami stres atau gangguan? Oke kawan-kawan, langsung kita bahas saja. Saya ingin bercerita beberapa hari yang terjadi sebelum burung ciblek ini anakannya menetas dan dibuang. Pada awalnya burung ciblek saya ini baik-baik saja ya kawan-kawan, baik-baik saja, mengeram dengan biasa. Tetapi pada akhir-akhir menjelang menetas beberapa hari itu pejantannya menjadi jahil kawan-kawan. Pejantannya sering menengok ke sarang, kemudian menarik ya, ditarik-tarik sarang itu sampai lusuh, lungset semua sampai di bawah. Ada juga yang dibawa keluar dari glodoknya untuk sarangnya. Ini yang dugaan saya yang pertama, bahwa ini sepertinya untuk yang kedua kalinya ketika burung ciblek saya sudah mengeram, sepertinya harus saya pisahkan antara pejantan dan betinanya. Ya mungkin kalau di kandang yang besar itu tidak perlu dipisahkan karena ruangnya luas. Tapi ternyata kalau di sangkar gantung seperti ini, ada kecenderungan burung ciblek jantan itu mengalami birahi naik atau over birahi ketika sudah menjelang menjelang anakan itu menetas. Dan itu tidak terjadi begitu saja, karena begini kawan-kawan, ketika burung saya perkirakan akan menetas, itu porsi untuk makanan berproteinnya atau makanan hewannya saya tambah. Saya takutnya nanti kalau ketika menetas sang indukan tidak bisa meloloh anakan. Tetapi efeknya apa? Efeknya ternyata pejantannya naik birahi. Bisa dilihat kawan-kawan, burung ciblek saya yang jantan itu menjadi cabut bulu, cabul. Mungkin ya ruangnya terlalu sempit, terlalu sering melihat betina, proteinnya tinggi, akhirnya ya pengen lagi gitu kawan. Ya ini enggak apa-apalah, ini sebagai proses evaluasi dari ternak ciblek sangkar gantung. Ini untuk percobaan pertama. Tetapi ada beberapa poin positif yang sudah saya dapatkan, yaitu yang pertama, tidak mustahil untuk ternak ciblek di sangkar gantung. Kemudian yang kedua, dari sini saya tahu bahwa ciblek saya jantan dan betina berjodoh. Kemudian yang ketiga, saya juga tahu bahwa ciblek saya mau bertelur. Keempat, saya tahu juga bahwa ciblek saya mau mengeram. Dan yang kelima, ciblek saya mau menetas. Itu 5 poin yang positif yang saya dapatkan. Kalau poin negatifnya ya jelas. Poin negatifnya
walaupun semua proses dijalani tetapi tidak menghasilkan anakan. Tetapi itu tidak masalah karena yang namanya proses itu juga tidak ada yang instan. Sekali gagal kita coba lagi dan kita coba lagi sampai berhasil. Kemudian statement saya setelah burung itu buang anakan dan sudah tidak ada lagi di dalam glodok itu karena hanya ada satu ya, kemarin yang satu sudah dipecah yang pertama, kemudian yang kedua dierami sampai menetas jadi anakan tapi dibuang. Ini yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan ya udah saya bersihkan aja. Kotorannya saya bersihkan, sangkarnya saya bersihkan, kemudian saya kasih air, saya jemur lagi. Kita mulai proses dari awal lagi. Tetapi poin pertamanya yang penjodohan itu sudah kita lalui tanpa proses penjodohan. Jadi nanti tinggal tunggu saja setelah kita bersihkan, kita jemur, kondisi normal lagi, nanti kita berikan makanan protein tinggi lagi ya. Mungkin pagi sore akan saya tambah dengan sedikit ulat Hongkong. Nah, nanti setelah burung ini mau bertelur lagi, ketika mengeram untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, saya akan mencoba untuk memisahkan sang pejantan ya. Pejantannya akan saya pisahkan agar indukan ini fokus untuk mengerami anakan. Karena beberapa hari terakhir itu induk dari burung saya ini sering keluar dari glodoknya karena sering diganggu oleh pejantan. Jadi pejantan sering sekali pergi ke glodok, terbang di sekitar glodok, masuk keluar ikut mengeram atau mungkin mengganggu ya, mengajak keluar, dan akhirnya seperti ada tanda-tanda burung betinanya agak stres. Jadi dia agak intensitas untuk mengerami anaknya itu tidak seperti ketika belum stres. Jadi ya mungkin bukan hanya kesalahan burungnya, tapi kesalahan juga saya juga di situ. Saya kurang tega ya, sebenarnya saya itu kurang tega. Awalnya ingin saya jadikan satu saja menetas biar diloloh indukan sama jantannya seperti burung kenari saya kemarin. Tapi ternyata setelah melihat kejadian ini, tentunya pikiran saya akan berubah. Saya nanti malah kasihan kalau tetap saya jadikan satu. Nanti takutnya ya tidak jadi lagi. Bukan masalah tidak jadinya, tapi ilmu untuk mendapatkan sampai jadi itu yang mahal dalam proses beternak apapun, baik itu beternak burung, beternak kambing, beternak hewan-hewan yang lain. Itu yang paling mahal itu terletak pada prosesnya sampai berhasil ya kawan-kawan. Kemudian setelah ini ya untuk pola makan akan saya kembalikan seperti dulu lagi ya. Pagi kita kasih jangkrik sama ulas sedikit biar habis, setelah itu siang biar makan fur saja, sore kembali kita berikan jangkrik dan juga sedikit ulat Hongkong. Ya sudah jelas tujuannya supaya burung itu tidak mengalami obesitas. Karena apa? Berdasarkan pengalaman, burung-burung yang obesitas itu banyak yang tidak ngisi ya kawan-kawan. Jadi burung obesitas ketika diternak, dia mau bertelur, dia mau mengeram, tetapi kebanyakan tidak menetas. Entah itu yang tidak ngisi pejantannya atau memang dari sel telur indukannya itu yang jadi tidak bagus. Jadi walaupun belum berhasil untuk saat ini, saya masih yakin untuk kedepannya proses berternak ciblek di sangkar gantung ini 90% ada kemungkinan untuk berhasil. Tinggal kita evaluasi di setiap setiap prosesnya. Seperti ini evaluasi pertama, karena ya pertama dan langsung bisa sampai menetas ya kawan-kawan, walaupun tidak jadi. Nah, kalaupun tidak jadi sekali, saya lagi
poin positif yang sudah kita dapatkan adalah ilmunya untuk dievaluasi, kemudian burungnya sudah jodoh, burungnya mau kawin, burungnya mau bertelur, burungnya mau mengeram, dan burungnya mau menetas. Jadi PR kita tinggal memikirkan kenapa setelah menetas itu anakannya dibuang. Nah, ketika sudah selesai satu masalah itu, berarti saya mengatakan bahwa ternak ini akan berhasil. Oke kawan-kawan, itu saja yang saya sampaikan atau pengalaman saya mengevaluasi ternak perdana ya, ternak ciblek perdana saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang juga ingin menggeluti tentang dunia peternakan burung ya kawan-kawan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya terkait pengulasan burung kicau.